Bin mengingatkan Sri Mulyani keluar, Ahmad Saroni keluar, Nafa Ubah keluar, Eko keluar, Uya keluar, sehingga nggak ada orangnya. Tapi sampai dengan posisi kerusuhannya, mereka nggak bikin apa-apa. Di situ. Artinya ketika Ahmad Saroni keluar, Uya keluar, Eko keluar, Nafa Ubah keluar, Sri Mulyani bahkan diingatkan nih Sri Mulyani nih keluar, itu Bin tahu. Aparat tahu, tapi kemudian kenapa kerusuhannya, penjarahannya terjadi? Itu menarik. Ada data lain, Aiman, yang sebenarnya terlihat di sini. Rata-rata semua pengambilan penjarahan terjadi menjelang yang namanya malam hari. Itu harus dilihat tuh rata-rata begitu kejadiannya. Nah, artinya ada indikasi tertentu. Kenapa indikasi penjarahan itu terjadi rata-rata di posisi malam hari, kecuali rumahnya Ahmad Saroni. Yang kelihatan. Selebihnya yang lain terjadi pada malam. Itu artinya dalam bahasa lain, kalau kita bicara indikasi hukum, ini kelihatan nih ada pembiaran atau kemudian bahasa lainnya tadi yang Ubed bilang, gagal kepolisian gitu. Gagal Bin mengantisipasi gerakan penjarahan itu. Nah, di situ tertarik kenapa sampai polisi terpecah belah. Karena itu tertarik. Karena dalam tanda kutip diserang oleh perusuh sampai pagi. Nggak bisa. Dibakar markasnya. Begini Aiman. Bahkan Polres Jakarta Timur, beberapa polsek di sana juga hancur. Dekat rumah gua aja polisi diserang. Justru itu makanya ketika mengharapkan pengamanan, apakah tidak terlalu gini cerita cara ngelihatnya. Kalau sampai Anda mengeluarkan polisi terpecah, itu artinya harus ada evaluasi di dalam tubuh kepolisian sendiri. Itu hal lain, betul. Enggak, posisi sampai dalam menghadapi situasi kayak kan isunya penggantian Kapolri ini di belakang ini. Di belakang ini adalah persoalan penggantian Kapolri. Saya nggak usah sebut nama ya. Ada dua masalah di sini yang tajam menarik dalam soal penggantian Kapolri. Nah, kalau dari situ kemudian terpecah, maka antisipasi apa yang disebut oleh Wawan itu menjadi berbeda. Enggak, maksudnya gini, ini kan kenapa pada waktu itu Bin sudah memberitahu yang melakukan pengamanan seharusnya kan polisi. Tapi masuk akal ketika polisi tidak datang secara serta-merta karena sedang mengalami hal yang luar biasa di markasnya dan lain sebagainya. Bahkan keluar pun, saya sempat keluar keliling. Betul. Dan yang menjaga itu tidak ada satupun polisi, tapi ojol-ojol yang menjaga, yang melakukan pengalihan lalu lintas dan sebagainya. Karena mungkin polisi akan diserang. Bahwa dari 2014 sampai dengan 2024 terjadi penumpukan masalah. Tidak ada yang tidak mengakui bahwa ada terjadi penumpukan masalah yang akar masalahnya secara struktural tidak diselesaikan. Itu harus diakui terjadi. Harus diakui, betul. Diakui. Tesis kedua, karena begitu ceritanya penumpukan masalah terjadi, maka kepemimpinan bukan aset bangsa. Kepemimpinan bukan lagi aset nasional. Kepemimpinan menjadi beban bangsa, beban nasional. Nah, ketika beban itu dialihkan ke rakyat, dia muncul sebagai ledakan. Ini yang tidak dilihat oleh para pemimpin. Bahwa mengalihkan beban itu kepada rakyat akan melahirkan beban. Analisis Wawan ini analisis linier yang disampaikan Wawan. Sorry, situasi sekarang tidak bisa linier. Dia sudah dalam sekuensial dan kuantum. Makanya tadi saya bilang, ini perangnya bukan perang militer. Ini perang non-militer. Berpadu antara hybrid war dan totality war. Nah, artinya semua lini termasuk BIN, termasuk kepolisian dan yang namanya TNI harusnya menghadapi situasi kayak gini. Sebutan tentang New Endowment for Democracy itu menggambarkan bahwa sesungguhnya bangsa ini tidak steril. Jadi catatan penting dari yang disebut oleh Buniani tadi sesungguhnya menggambarkan bagaimana kita bisa mensterilkan kalau memang sistem yang kita terapkan itu sistem gaduh. Sistem gaduh yang kita terapkan. Ingat gak? SBY ngomongnya apa? Ojo dumeh, jangan gaduh. Ini kita menerapkan politik gaduh. Bagaimana? Itu SBY. Jokowi Widodo tidak menggunakan itu, tapi bagaimana kita mau ngebangun? Sama. Sekarang Jokowi Prabowo Subianto ada traumatik menghadapi itu. Sehingga membutuhkan yang namanya kedamaian. Nah, kita singkatin sekarang. Caranya gimana? Semua pihak menghendaki yang namanya TGPF. Tim Gabungan Pencari Fakta. Cuma persoalannya adalah ketika diserahkan kepada kepolisian, saya harus mengatakan sama ini penontonnya soalnya dari Aceh sampai dengan Maluku nih yang nyampe ke handphone gue nih. Luar biasa. Ya, penonton ini. Saya harus menyampaikan begini logikanya. Apakah memang posisi kepolisian itu sudah dalam posisi full trust atau posisi di titik nadir? Itu pertanyaan besar. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh kepolisian. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Kenapa? Tadi sudah disebut public distrustnya. Kalau seleksi di Indonesia bukan public distrust, social distrustnya tinggi. Nah, itu beban besar. Nah, untuk bisa mencapai social distrust, kata kuncinya perbaiki di APBN. Bukan ngebebanin. Karena itu yang bisa dicapai segera. Kalau Anda merasa bahwa kelas menengah turun, sekarang gerojokin duit ke kelas menengah ke bawah. Gerojokin tuh duit. Jangan cuma dikasih makan bergizi gratis, tapi kemudian mereka tidak punya kerjaan. Lo nyuruh tangan orang di bawah.
Padahal mestinya mereka menunjukkan harkat martabat. Nah itu yang tidak dilakukan. Kalaupun dia dilakukan, saya juga memberikan pendidikan soal sekolah rakyat. No, beda. Soal pendidikan dengan pendidikan itu dengan memberikan pekerjaan itu beda. Mereka, mahasiswa ini, mikir nanti setelah lulus bisa kerja apa enggak. Sementara harapan lapangan kerja itu tipis. Nah itu yang kemudian orang hopeless. Ada posisi tidak ada harapan. Nah, hal yang keempat sebagai penutup dari saya sekarang. Mari kita lihat begini. Kalau kita punya filosofi persatuan Indonesia. Tadi kita berdebat rame, diskusi rame-rame. Dengan frame macam-macam, dengan pendapat macam-macam. Kita sesungguhnya diarahkan oleh para pendiri Republik ini. Memiliki persatuan Indonesia. Yang kata kuncinya adalah kemanusiaan. Saya ingin mengatakan sama Anda, Aiman dan pendengar, termasuk para penegak hukum. Yang ditangkap dalam periode Prabowo Subianto 2019. Yang protes di KPU, mati berapa orang? Itu ketika diperiksa, disiksa. Mereka ngomong nih sama saya nih datang nih, Bang, kami disiksa. Jadi yang namanya tadi bicara soal Pak Presiden menyatakan demokrasi boleh, bersuara boleh, tapi ketika proses hukum melakukan penyiksaan, gimana ceritanya? Sampai maaf ya, sampai ada katanya yang sampai cacat dalam pemeriksaan itu. Nah itu yang mestinya kita tahu. Nah dari posisi itu maka kata kunci berikutnya setelah kita lihat posisi keadilan dalam posisi persatuan Indonesia atau kemanusiaan, di situ muncul bagaimana cara kita bermusyawarah. Cara musyawarah memang hanya bisa terjadi pada orang-orang cerdas. Orang-orang yang arif bijaksana. Orang-orang punya pengetahuan cukup. Jangan rakyat jelata yang tidak mengerti bagaimana perbedaan pendapat diajak untuk kemudian mengambil musyawarah mufakat. Nggak bisa. Itulah iklim Indonesia. Maka Prabowo mengundang para pemuka agama. Baik di Sentul maupun di istana. Tujuan mari kita bersatu. Pesan pokoknya. Apa sungguh bersatu? Semu. Kenapa? Karena kebijakannya masih salah di bidang perekonomian. Masih belum proporsional untuk memberdayakan rakyat. Terakhir dari posisi ini, maka kalau kita bicara dalam rangka tadi demo, mari kita hapuskan. Saya setuju sama Anda. Hapuskan tudingan negatif, tapi tegakkan hukum secara fair. Iya dong. Tegakkan hukum secara fair. Profesor mesti bisa menggunakan data Bank Dunia. Bank Dunia nggak fair. Bunyinya apa? Nggak fair. Dia gunakan sekarang 6,9. Sebelumnya dia pakai 3,9. Sebelumnya dia pakai 2,9. Pakai yang mana angkanya? Pakai 6,9. Nanti dulu. Kenapa kayak gitu? Karena kita rata-rata menjadi perpanjangan tangan asing. Sehingga kita tidak terima kalau pada posisi menyenangkan kita pakai data asing. Kalau kita nggak kita. Nah ini gimana ngukurnya? Artinya jaket Anda dipaksakan ke saya. Nggak cocok Aiman. Nggak cocok. Di sini sesungguhnya diperlukan kedaulatan data. Pusing nih ngomongnya nih. Tapi kedaulatan data itulah yang menyatakan apakah kita punya kejujuran atau tidak. Bangsa ini miskin kejujuran. Atas sih. Terima kasih. Baik. Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang nguasai sebut-sebut aja? Oke, siapa yang nguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet merah. Dan itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya polisi menjadi alat kekuasaan. Tuh kayak gitu. Itulah Jadi yang disebut oleh Huniani tadi itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu?
sticky Gini rasio. Apa itu sticky Gini rasio? Susah nurunin Gini rasio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Ibu Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan berbicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi... Nggak, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya.